lingkungan belajar kondusif atau pengelolaan kelas adalah usaha sadar untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta melaksanakan pengawasan atau supervisi terhadap program dan kegiatan yang ada di kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien. Berbagai definisi tentang pengelolaan kelas yang dapat diterima oleh para ahli pendidikan, yaitu pengelolaan kelas didefinisikan sebagai A. Perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. B. Kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional di kelas yang positif. C. Kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Secara umum yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, maupun intelektual di kelas. Ada 3 pokok tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi kelas, baik sebagai lingkungan belajar yang memungkinkan siswa mengembangkan kemampuannya dengan maksimal. Yang kedua, menyediakan fasilitas serta sarana-prasarana belajar yang mendukung belajar siswa dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang terakhir, menghilangkan berbagai hambatan yang ada di lingkungan belajar yang menghalangi kegiatan belajar mengajar supaya menjadi nyaman. Selanjutnya yaitu ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu ada pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas menurut pendekatan ini dipahami sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas, di mana guru berperan untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan yang diterapkan oleh guru dilandasi oleh kekuasaan dan norma yang mengingat untuk ditaati oleh seluruh individu yang ada di kelas. Yang kedua yaitu ada pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman dalam pengelolaan kelas dapat diimplementasikan melalui papan larangan, sindiran saat belajar, dan paksaan kepada peserta didik yang membantah, yang semuanya ditujukan agar peserta didik mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Dalam hal ini, guru berperan memberikan kesadaran dan efek jera kepada peserta didik agar mampu belajar sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan ini diterapkan untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang dipahami dan diinginkannya, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Guru mengusahakan dengan semaksimal mungkin bahwa kebebasan peserta didik merupakan prioritas dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Yang keempat yaitu pendekatan resep. Dalam pengelolaan kelas, dapat dilakukan pendekatan resep, yaitu dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam kelas. Pendekatan pengajaran menganjurkan guru untuk bertingkah laku sebagai pengajar pembelajaran dalam rangka mencegah dan menghentikan tingkah laku peserta didik yang kurang baik di kelas. Keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Pengelolaan kelas menurut pendekatan ini diartikan sebagai suatu proses mengubah tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku peserta didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanaan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya, tingkah laku tersebut akan dihindari oleh peserta didik. Yang ketujuh, pendekatan sosio-emosional. Pengelolaan kelas menurut pendekatan ini mendasarkan pada asumsi bahwa 1. Proses pengajaran yang efektif mensyaratkan iklim sosio-emosional yang baik atau adanya jalinan hubungan interpersonal yang baik di antara pihak yang terlibat dalam proses pengajaran itu. Dan yang kedua, guru merupakan key person dalam pembentukan iklim sosial emosional yang dimaksudkan. Kedelapan, pendekatan kerja kelompok. Pengelolaan kelas menurut pendekatan ini mendasarkan pada asumsi yang pertama,
pengalaman belajar atau bersekolah berlangsung dalam konteks atau kelompok sosial. Kedua, tugas guru yang pokok adalah membina dan kelompok yang produktif dan kohesif. Ketiga, kelas adalah suatu sistem sosial yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dimiliki oleh sistem sosial masing-masing peserta didik. Keempat, tugas pengelola kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan kondisi yang dimaksud. Kesembilan yaitu pendekatan elektis atau pluralistik, yaitu pengelolaan kelas menekankan pada potensi, kreativitas, dan inisiatif dari wali kelas atau guru kelas untuk memilih berbagai pendekatan yang tepat dalam berbagai situasi yang dihadapi di kelas. Guru berperan untuk memilih dan menggabungkan secara bebas berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dalam pengelolaan kelas. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu pendekatan teknologi dan informasi. Dalam pengelolaan kelas, pendekatan teknologi dan informasi berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa pembelajaran yang modern perlu dimemanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi di dalam kelas, terutama kaitannya dengan kepentingan spesifikasi kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik serta hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya ada aspek-aspek kehidupan di kelas. Aspek-aspek kehidupan di kelas yang patut dipelajari guru untuk bertindak. Yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam, lingkungan buatan manusia, yang kadang itu sendiri memberikan dukungan dan hambatan dalam berlangsungnya proses pendidikan. Yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antar manusia, pergaulan antar pendidik dan peserta didik, serta orang-orang lainnya yang terlibat dan berinteraksi di lingkungan pendidikan. Yang ketiga ada lingkungan intelektual. Lingkungan intelektual mencakup perangkat lunak seperti program-program pengajaran, pembelajaran, media, dan sumber media. Dan yang terakhir, yang nomor 4 ada lingkungan lain-lainnya seperti nilai kemasyarakatan, nilai ekonomi, nilai sosial, politik, dan estetika. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Dalam proses pembelajaran diperlukan suasana yang hangat dan antusias, sebab guru yang hangat dan akrab dengan anak didiknya selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau berhasil mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajar dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan peserta didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir
akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Kesimpulannya, pengelolaan kelas adalah usaha sadar untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta melaksanakan pengawasan terhadap program kegiatan yang ada di kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien. Lingkungan yang kondusif akan sangat mendukung kenyamanan proses pembelajaran yang dialami oleh siswa. Hal ini akan berdampak pada motivasi belajar dan minta serta pola pikir yang positif bagi siswa, sehingga akan tumbuh kesadaran untuk belajar yang lebih baik. Selain itu, lingkungan belajar yang kondusif juga akan berdampak kepada guru. Guru akan lebih termotivasi untuk mengajar secara optimal karena merasa nyaman dengan lingkungan belajar.